Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahul wahidul qadir. Wa ata kulla ma khalaqahu yaqadu ala annahu latiful khabir wa tashmilu rahmatuhu ibadahu yathbutu ala annahu ghafurur rahim. Yarzuquhum wa yar'ahum fa idza dallu farsala lahum rasula wal anbiya tariqah alaysa wallahu bidzalika annahu rahmanur rahim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyil ladzi qad akhrajana min az-zulumatil wahmi ila nur wa huwa nabiyul ladzi aidan qad hamalana min az-zamanil jahiliyah ila az-zamanil mahiriyatil an. Yang terhormat kepada dosen kita tercinta Ibu Dr. Lina selaku dosen pengampu pada mata kuliah ilmu aswad, semoga beliau selalu diberikan kesehatan serta rahmat al-wasi'ah minallahi ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 13 insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan juga kami akan mempresentasikan sebuah judul atau sebuah tema yang berkaitan dengan pelajaran atau mata kuliah ilmu aswad ini. Dan adapun tema yang akan kita bawakan yaitu perbedaan bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, ke pembahasan yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Saudara Ilyas Maulana Fakih, kemudian ada Saudara Ajis Firmansyah, kemudian ada Saudari Aini Deo, ada Saudari Faja Fauziah, kemudian yang terakhir dengan saya sendiri, Muhammad Farhan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yang insya Allah akan langsung dipaparkan, yang insya Allah akan langsung dipresentasikan oleh teman kita, yaitu Saudari Faja Fauziah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron ila rois dal jasa alati qad atajni fursa li asroha al-basal awal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembahasan pertama, yakni tentang pengertian bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa itu merupakan alat komunikasi sosial, alat komunikasi yang digunakan oleh sekelompok sosial berupa simbol atau bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Nah, kan manusia itu sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Maka untuk berinteraksi ini dibutuhkan adanya alat komunikasi seperti bahasa. Menurut seorang ahli, menurut Ferdinand de Saussure, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Nah, setiap kelompok itu kan memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Jadi mereka memiliki bahasanya sendiri-sendiri dan tidak sama, maka ada beberapa bahasa yang digunakan sebagai bahasa internasional dan bahasa nasional. Dalam ilmu bahasa ini, ada yang disebut dengan analisis konstruktif, yaitu merupakan cabang ilmu bahasa yang tugasnya itu untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dari sebuah bahasa gitu. Contohnya seperti bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya ada pengertian bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa nasional bagi bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928.
Nah, sedangkan bahasa Arab merupakan alat bahasa komunikasi bagi bangsa Arab, yakni bangsa Timur Tengah, di mana bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran. Nah, dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini tentu memiliki perbedaan. Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Maka dalam kajian bahasa ini ada yang disebut analisis kontraktif, yaitu untuk membedakan atau menyamakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab dari segi suara, konsonan, vokal, fonem, dan asimilasi dan disimulasi, sebagaimana yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Nah, mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Untuk saja akan dilanjutkan oleh saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari saudari Faja Fauziah. Langsung kita beralih ke penjelasan selanjutnya yang insya Allah akan dipaparkan langsung dan dipresentasikan oleh teman kita, yaitu saudari Aini Deo. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Roisa Jalsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi yang sama persis antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Terbagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama ada persamaan makhrajul huruf. Dalam bahasa Indonesia ada huruf B, di bahasa Arabnya huruf ba. Lalu M dengan mim, W dengan wawu, F dengan fa, J dengan jai, K dengan kaf, R dengan ro, Z dengan zai, S dengan sin, H dengan H. Lalu kelompok yang kedua ada kelompok bunyi-bunyi yang serupa. Yang pertama dalam bahasa Indonesianya ada E dengan ta, da dengan da, N dengan nun, ini L dengan lam, Y dengan ya, G dengan rin, H dengan H, kaf dengan kho, dan kaf juga dengan qaf, lalu S dengan sya, S juga bisa dengan sa, lalu ada Z dengan za, dan yang terakhir ada S dengan so. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan yang telah dibawakan oleh saudari Aini Deo. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, ke poin selanjutnya yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dijelaskan langsung oleh teman kita, yaitu saudara Ajis Firmansyah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Saya akan melanjutkan materi pembahasan, yaitu mengenai bunyi-bunyi bahasa Arab yang tidak ada padanannya pada bahasa Indonesia. Jadi terdapat bunyi-bunyi bahasa Arab atau kata atau huruf-huruf dalam bahasa Arab yang tidak ada padanannya pada bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama ada huruf sa, lalu kemudian ada huruf h, kemudian ada huruf kho, yang keempat ada huruf za, ada huruf sya, huruf sod, huruf dod, huruf to, huruf zo, huruf ain, lin, dan huruf qaf. Kemudian ada juga bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia yang tidak ada padanannya pada bahasa Arab. Yang pertama yaitu huruf P, kedua huruf C, huruf E, huruf O, huruf N ya atau N, huruf NG, huruf ang, huruf ai, au, oi, huruf E, dan kemudian dua konsonan seperti contoh KL, contoh katanya itu klinik, kemudian SR, pasrah,
SW swadaya, KW kuintal, PR produksi, dan yang terakhir ada huruf 3 konsonan, contohnya STR strategi, SPR dan sprinter, dan STR stroke. Mungkin yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih atas pembahasan yang telah dijelaskan dan juga telah dipaparkan oleh teman kita, yaitu saudara Agus Firmansyah. Selanjut kita beralih ke poin selanjutnya, ke materi selanjutnya, yang pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan langsung dengan diri saya sendiri, yaitu mengenai intervensi antara bunyi-bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kita semua sepakat bahwasanya ketika orang Indonesia mengucapkan bunyi bahasa Arab yang tidak ada perbedaan dalam bahasanya dan juga condong diucapkan sebagaimana pengucapan bunyi bahasanya. Jadi di antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu beberapa kalimat atau beberapa kata serta beberapa lafadznya itu ada beberapa dari mereka mempunyai kemiripan dalam pengucapan dan juga dalam segi arti. Dan perintah pada hakikatnya terjadi ketika orang Arab mengucapkan bunyi bahasa Indonesia yang tidak ada perbedaan dalam bahasanya, yang condong diucapkan sebagaimana pengucapan bunyi bahasanya. Ini terjadi pada perumpamaan keadaan ini yang disebut intervensi bunyi. Kemudian demikian juga bahwa di antara bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia itu terdapat perbedaan bunyi yang banyak ya. Terdapat perbedaan bunyi yang banyak seperti yang disajikan sebelumnya, yaitu berbagai bentuk intervensi bunyi yang terjadi di antara keduanya, baik intervensi bunyi pada bahasa Indonesia dalam bunyi bahasa Arab ataupun sebaliknya, yaitu intervensi bunyi bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Kita ambil contoh ya. Salah satu intervensi bunyi bahasa Indonesia dalam bunyi bahasa Arab itu terletak pada huruf S. Jika di huruf hijaiyah itu huruf ta. Contoh kalimatnya seperti hadis, seperti dan juga ada waris. Hadis pada penulisan bahasa Indonesia itu cuma belakangnya itu yaitu terdiri dari huruf H, A, D, I dan juga S. Akan tetapi di bahasa Arab itu disebutnya hadis. Jadi ada huruf T terselip di kalimat tersebut. Kemudian contoh lain itu seperti waris. Jika di bahasa Arab itu waris, kalau di bahasa Indonesia itu waris. Kedua arti dari hadis dan juga waris ini dalam dua bahasa tersebut itu mempunyai arti yang sama. Kemudian kita ambil contoh yang lain seperti pengucapan huruf sod di bahasa Arab. Contohnya itu seperti kata di bahasa Arab itu kata sodakoh, sedangkan diucapkan oleh bahasa Indonesia itu sedekah. Kemudian ada hasil, sama pengucapannya hasil, dan juga artinya pun sama. Ada musibah, kemudian ada nasib, ada sifat, ada sabar, kemudian ada kisah. Itu semua mempunyai kemiripan dalam pelafalan dan juga mempunyai arti yang sama dalam kedua bahasa tersebut. Kemudian dalam intervensi bunyi ini, yang ketiga itu ada pengucapan huruf shin, atau di bahasa Indonesia itu huruf S dan Y ya. Seperti lafaz syaiton, kemudian ada syartun, ada syirkun. Itu jika di bahasa Indonesia itu ada huruf S-nya, seperti syirkun ada artinya itu syirik. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kemudian yang keempat yaitu ada pengucapan huruf zal ya.
ada huruf dal. Pada huruf dal yaitu kalau di bahasa Indonesia itu huruf Z, seperti kata idnun, yaitu kata bahasa Indonesia itu izin. Kemudian ada muadzin, kemudian ada dzulhijjah, kemudian ada zikir. Kemudian selanjutnya ada huruf to, intervensi salah satu intervensi huruf yang intervensi dalam bahasa Arab. Antara kedua bahasa tersebut, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, itu ada huruf to ya. Contoh katanya itu seperti sultan, yaitu sultan, ada to'at artinya taat, kemudian ada kirtos dalam bahasa Indonesia artinya kertas, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian ya jika kita membahas secara lebih mendetail mengenai semua huruf yang ada intervensi antara kedua bahasa ini. Dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Jadi kesimpulannya itu di antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu mempunyai kemiripan yang sama dalam segi pengucapan, dan juga ada beberapa kalimat atau katanya atau lafadznya yang mempunyai persamaan kata. Mungkin cukup sekian ya pemaparan dari saya mengenai intervensi antara bunyi bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Kita beralih ke pemaparan selanjutnya yang insya Allah akan dijelaskan langsung, akan dipaparkan langsung oleh Saudara Ilyas Maulana Fakih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu intervensi antara bunyi-bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sebagian bunyi bahasa Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Arab, sehingga orang Arab sulit untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Maka dari itu, pengucapannya dicondongkan pada bunyi-bunyi bahasa Arab yang dekat atau hampir serupa pengucapannya. Sebagaimana yang diulas pada baris-baris berikut, yang pertama yaitu pengucapan huruf E atau kasroh, seperti pada kalimat begitu. Pengucapannya yaitu begitu. Pengucapan orang Arab tuh tidak bisa mengucapkan huruf E. Karena ketika orang Arab mengucapkan kalimat ini, maka pengucapan E dalam bahasa Indonesia diucapkan menjadi huruf I. Karena vokal E tidak ditemukan pada bahasa Arab, maka mereka mengubahnya menjadi vokal terdekat, yaitu huruf I atau kasroh. Seperti contohnya juga belajar jadi bilajar, lebih jadi libih, lemari menjadi limari, kecil menjadi kicil. Adapun selanjutnya yaitu pengucapan huruf E atau fathah atau A. Seperti contohnya kata berkata. Orang Arab menyebutnya menjadi barkata. Seperti contohnya juga bersama, orang Arab menyebutnya menjadi bersama. Kenapa? Karena ketika orang Arab mengucapkan kalimat ini, maka pengucapan E dalam bahasa Indonesia diucapkan menjadi A. Karena vokal E tidak ditemukan pada bahasa Arab, maka mereka merubahnya pada vokal yang terdekat, yaitu huruf A atau fathah. Yang ketiga yaitu pengucapan huruf E atau dibaca doma atau U. Seperti contoh kalimat di bawah ini, yaitu keluar. Orang Arab menyebutnya menjadi kular. Kenapa? Karena ketika orang Arab mengucapkan kalimat ini, maka pengucapan E dalam bahasa Indonesia itu menjadi pengucapan U dalam orang Arab.
Yang keempat yaitu para, pengucapan P dibaca ba atau B seperti kalimat di bawah ini. Yaitu para menjadi bara. Kenapa? Karena ketika pengucapan kalimat ini, maka pengucapan P diucapkan B karena lebih dekat makhrajnya dan banyak keserupaannya. Maka dari itu kita tidak heran ketika orang Arab banyak mengganti huruf-huruf bahasa Indonesia dengan huruf-huruf yang mendekati dengan bahasa Arab. Karena menurut dia vokal bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu tidak jauh beda. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Terima kasih ya atas penjelasan yang telah dibawakan, yang telah dipaparkan oleh saudara Ilyas mengenai intervensi antara bunyi-bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Alhamdulillah kita telah sampai ke materi terakhir ya. Mungkin kami dari kelompok 13 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan kami, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, atau terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok 13. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.